Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdal hamidin wasyukru lahu syukra syakirin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahadzukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya termasuk kita semua. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan satu hadis tentang doa permohonan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada umatnya, baik yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan yang hidup sesudahnya, termasuk kita semua, bahkan sampai akhir zaman. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awalnya mengatakan alaikum bisidqi fa innahu ma'al bir wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nar. Wasallallahu al-mu'afah fa innahu lam yu'ta ahadun ba'da al-yaqini khayran min al-mu'afah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, baik yang hidup di zamannya maupun yang sesudahnya sampai akhir zaman, bahwa hendaklah kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya dia bersama kebaikan. Jujur itu membawa kepada kebaikan. Dalam hadis yang lain, fa innal birra yahdi ilal fa innal sidqa yahdi ilal birr. Kalau di sini fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah. Dan keduanya, jujur dan
kebaikan, kebenaran itu dua-duanya di surga. Wa iyyakum wal kadzib, jauhilah olehmu dusta, kebohongan. Fa innahu ma'al fujur, sesungguhnya dia itu bersama keburukan. Dalam hadis yang lain disebutkan fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa huma fin nar, dalam hadis ini. Dan keduanya, dusta dan keburukan itu dua-duanya di neraka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salullahal mu'afa, mintalah kepada Allah kemaafan, keselamatan. Yang pada hadis sebelumnya dalam pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk memohon keselamatan dan kemaafan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dan seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi, ayyud du'ai afdal, doa apa yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sal rabbakal mu'afa, sal rabbakal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa yang paling utama, yang paling baik adalah mintalah kepada Tuhanmu keselamatan dan kemaafan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya apabila Dia telah memberikanmu keselamatan dunia dan akhirat, qad aflahta, maka sungguh kamu telah beruntung. Itulah kesungguhan yang diajarkan kepada kita semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaknya bersungguh-sungguh minta keselamatan dunia dan akhirat. Bukan hanya sekedar kita mengakui bahwa kita banyak melakukan kesalahan lalu kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau dengan doa ini karena kita yakin bahwa doa tidak terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada hal-hal yang menentangi, ada hal-hal yang menghalangi doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah perbuatan buruk. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang yang lebih baik sesudah keyakinan daripada keselamatan itu, al-mu'afah itu. Dan Nabi mengajarkan doa tentang bagaimana supaya kita bisa melakukan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah karena khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dalam doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qsim lana, ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa merintangi, bisa menghalangi aku untuk bermaksiat kepadamu. Banyak orang tahu bahwa itu adalah maksiat, itu adalah keburukan, itu adalah dosa, tapi tetap dikerjakan. Kenapa? Tidak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tahu di pun Allah Subhanahu wa taala. Lebih matan tahu na daripada rupa tahu. Namanya tahu na di pun Allah Subhanahu wa taala. Lebih tahu di
CCTV naya parkitana po Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, melihat, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala punya, kalau di apa namanya, ada yang disebut intelijen, ya, ada intel, bukan Indomie telur, ada yang suka mengawasi itu, ada yang suka melihat, agak serono pugau, tidak. Semua kita ini ada yang mengawasi kita, ada yang bersama dengan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada yang terlafazkan dari satu perkataan melainkan padanya ada raqib dan atid. Ada malaikat pencatat kebaikan dan pencatat keburukan yang senantiasa bersama dengan kita kemanapun kita, dimanapun kita berada. Bahkan apa yang kita tempati itu juga akan mengkhabarkan beritanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya, dalam surah Az-Zalzalah, bahwa yawma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi mengkhabarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala beritanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ini kepada para sahabat, beliau mengatakan, atadruna ma akhbaruha, tahukah kalian apa kabar bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu adra, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, amma akhbaruha, adapun kabar bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qalat, dia berkata, qad fa'ala fulanun kada wa kada ala zahri fi yaumin kada wa kada, sungguh si fulan itu pernah melakukan begini dan begitu di atas punggungku pada hari ini dan hari itu. Semua dilaporkan, bahkan anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin, pada hari di mana mulut kita terkunci, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, yang berbicara tangan, kaki, memberikan kesaksian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang kita kerjakan. Tangan kita di hadapan Allah akan mengatakan, betul saya pernah berbuat begini, saya pernah mengambil ini. Kaki kita akan berkata, betul saya pernah berjalan seperti ini, saya berjalan ke tempat ini, dan seterusnya. Itulah yang kita mau, bagaimana supaya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, merahmati kita, menjaga kita, agar pendengaran kita tidak mendengar sesuatu selain apa yang diridai oleh Allah, penglihatan kita terjaga dari sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, tangan kita tidak melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, kaki kita tidak melangkah kecuali pada tempat yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlu allati yamshi biha wa idza sa'alani la u'tiyanna fa in ista'adzani la u'idanna. Kalau dia minta bantuan, minta pertolongan kepadaku, mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku beri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan, mintalah keselamatan kepada Allah, karena kamu yakin bahwa orang yang tidak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakalan dapat.
Tidak ada yang bisa menolong. Nah, kalau semua yang kita lakukan tercatat dan ada yang menyaksikan, ada yang akan melaporkan kepada kita, hatta kulit kita, Bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu yang kita semua dirahmati oleh Allah, kulit kita pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu dia diprotes oleh lidah, diprotes oleh anggota badan yang lain. Dia mengatakan, dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dikatakan kepadanya, lima syahidtum alaina, bagaimana kamu bisa memberikan kesaksian yang memberatkan kami? Dulu kamu tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara, yang bisa berbicara mulut. Tapi pada hari itu dalam surah Yasin yang kita baca tadi, mulut terkunci, ditutup rapat, tidak bisa berbicara. Yang berbicara anggota tubuh kita, bahkan kulit kita pun akan berbicara. Ya Allah, saya memang pernah bersentuhan dengan kulit yang bukan mahramku, saya pernah bersentuhan dengan sesuatu yang tidak dihalalkan bagiku. Qalu lima syahidtum alaina, ya, mereka berkata, kenapa kamu bisa memberikan kesaksian yang memberatkan kami? Qala, kulit berkata, antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Aku bisa berbicara, aku bisa melafazkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemampuan untuk bisa berbicara kepada siapa yang dia kehendaki. Semua akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengetahui segalanya, ya. Syahidun ala ma ta'malun, maha menyaksikan dari apa yang kamu kerjakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sifat manusia, sifat hambanya, suka mengelak. Kapan, di mana, mana buktinya? Semua tercatat di hadapan Allah, akan dibuka. Semua yang tersembunyi, semua yang pernah kita rahasiakan, yauma tublas sarair, pada hari dibuka semua yang rahasia. Semua yang pernah kita kerjakan dengan sembunyi-sembunyi, seolah-olah tidak ada yang tahu, semua akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di hadapan semua manusia. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai', la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm, lillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika mereka tampak dengan jelas di hadapan Tuhannya, tidak ada satu keadaan pun dari mereka yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Limanil mulkul yawm, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Itulah yang kita baca setiap hari, 17 kali minimal sehari semalam kita baca, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terkadang menangis ketika membaca ayat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain di surah Al-Haqqah ayat 18, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tu'radun, dimunculkan semuanya, dinampakkan semuanya, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang pernah kamu sembunyikan yang tersembunyi. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tercatat seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu. Ketika mereka sudah menerima catatan amalnya, mereka berkata, mali hadzal kitab, buku apa ini?
La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Tidak meninggalkan yang kecil apalagi yang besar, melainkan semuanya tercatat. Wa wajadu ma amilu, mereka mendapati semua yang dia kerjakan ada di sana. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Balasan yang kamu dapatkan itu sesuai dengan perbuatanmu, semua tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita senantiasa meminta keselamatan dunia dan akhirat. Kalau perlu kita pikir-pikir lagi, ingat-ingat dulu kita pernah melakukan yang saya belum taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu perbuatan yang tidak ditaubatkan maka tetap tercatat dan kita akan mendapatkan hisabnya. Ketika orang beriman mendapatkan catatan amalnya. Dalam lanjutan ayat di surah Al-Haqqah tadi, ayat 18, 19 sampai 24. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ya ha umqra'u kitabiyah. Pada hari digambarkan semuanya, dibuka semuanya. Orang-orang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Dengan bangga mengatakan, silakan baca kitabku. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Kenapa? Karena dulu memang saya tahu saya pasti akan ketemu dengan hisab ini. Oleh karena itu dia memperbaiki dirinya, memperbaiki tindak tanduknya. Kenapa? Dia tahu dia akan mempertanggungjawabkan semuanya. Inni mulakin hisabiyah fa huwa fi 'ishati radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tapi bagaimana dengan orang yang mendapatkan dengan catatan tangan kirinya, dengan catatan amalnya dengan tangan kiri? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka mengatakan alangkah baiknya sekiranya aku tidak diberi catatan amal. Walam adri ma hisabiyah, alangkah baiknya kalau saya tidak tahu apa isinya. Bagaimana hisab, bagaimana perhitungan. Ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah baiknya kalau kematian ini adalah mengakhiri segalanya, akhir dari semuanya. Ternyata tidak. Dan itu yang sering kita ingatkan, bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian justru awal perjalanan menuju keabadian. Maka perbaiki cara bekerja kita, perbaiki tindak tanduk kita, perbaiki amalan kita. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salullahal mu'afah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, sal ya rabbak al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah fa innahu man yu'til mu'afah fid dunya wal akhirah faqad aflah. Maka sungguh beruntung orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa waspada, berhati-hati di dalam melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak jarang orang tahu bahwa itu adalah keburukan, itu adalah dosa, tapi tetap melakukannya. Kenapa? Karena berharap insya Allah sesudah ini kita akan bertaubat, sesudah ini kita akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, betapa banyak orang yang melakukan hal yang seperti ini ternyata tidak diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik.
Jamaah sekalian, marilah kita menutup kajian kita pada subuh hari ini dengan menundukkan mata hati dan kepala kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Semoga istighfar dan doa kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.